pada firman dan kebenarannya. Sesulit apapun hidup yang kita jalani, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun lalu menjalani hidup ini tidak semudah dan segampang membaling telapak tangan, tetapi pergumulan kehidupan kita penuh dengan berbagai macam dinamika. Karena itu perjuangan dan pengorbanan itu merupakan resiko yang harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab iman kita kepada Allah Sang Pemberi hidup. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, seringkali dalam hidup ini kita menuntut keadaan di sekitar kita untuk berlaku baik bagi diri kita. Bahkan kita juga seringkali menuntut Tuhan supaya Tuhan itu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berkarya atas seluruh kehidupan kita. Tapi Bapak dan Ibu saudara-saudara jemaat, tanpa kita sadari, seharusnya kita melakukan yang terbaik. Bukan kita yang menerima, tetapi kita yang melakukan. Saya rasa ini bukan suatu hal yang adil ketika kita terus menuntut dan menuntut tanpa kita mengejarkan apa-apa. Dan karena itu Bapak dan Ibu, firman Tuhan di sore ini, ya, firman Tuhan mau mengajak kita untuk bersikap baik. Firman Tuhan di sore hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi berkat. Firman Tuhan di sore ini mau mengajarkan kita untuk hidup dalam kesabaran. Dan firman Tuhan di sore hari ini mau memberi petunjuk dan pandangan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Tema minggu ini adalah hidup dalam kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu dari buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu, kesabaran itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri. Kesabaran itu adalah kemampuan seseorang untuk mampu mengendalikan diri terhadap apa? Terhadap hawa nafsu. Terhadap apa? Terhadap situasi yang sulit. Bersikap tenang, tabah dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam Alkitab pun demikian Bapak dan Ibu. Dalam Alkitab terdapat gambaran tentang kesabaran. Dan salah satu sifat Allah disebut adalah Allah yang panjang sabar. Sifat panjang sabar itu nampak dalam berbagai realita kehidupan jemaat. Allah sabar menghadapi umat yang selalu memberontak. Allah sabar dalam menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan yang dilakukan oleh umat. Berkali-kali Israel memberontak, namun berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu kali mereka dipulihkan Tuhan. Kesabaran Allah juga nyata di dalam diri Yesus Kristus, Bapak dan Ibu. Sekalipun dihina, didera, tekun memikul salib, menggantikan kita yang berdosa. Bahkan kesabaran itu adalah bagian dari kasih, dan kekristenan kita identik dengan kasih. Sebab kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan seterusnya. Tapi kalau berbicara tentang sabar, ya, kalau ketemu orang baru, biasa bilang begini, sabar itu pasti. Sabar itu membosankan, sabar itu juga mungkin menjengkelkan. Ketika kita ada dalam situasi hidup yang sulit, terkadang kita selalu memberikan penguatan. Sabar, ya, sabar. Pasti waktu Tuhan yang terbaik. Tetapi kesabaran itu sebenarnya mau menguji sampai sejauh mana kita mampu mengendalikan diri kita terhadap kemanusiaan kita. Terkadang kita tidak mampu mengendalikan kesabaran kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan kesabaran kita, maka potensi dari kehilangan sadaran itu adalah bisa memicu konflik. Ketidakstabilan kita dalam melihat bahwa kesabaran itu sampai pada titik tertentu pasti bisa menimbulkan amarah, pasti bisa menimbulkan perpecahan, pasti menimbulkan keributan dan seterusnya. Dan karena itu Bapak dan Ibu, Mazmur 37 ini merupakan sebuah didikan atau nasihat-nasihat kepada umat, didikan atau nasihat-nasihat agar umat mampu berjalan pada jalan yang benar.
Dan didikan-didikan ini sebenarnya dia mampu menggerakkan umat untuk menanggalkan kehidupan yang lama. Didikan-didikan ini sebenarnya mau memberikan pemahaman kepada umat bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah di mata Tuhan. Pemazmur mau mengajak kita juga, Bapak dan Ibu. Pemazmur mau mengajak kita untuk bagaimana kita belajar dari sosok Daud yang panjang sabar menjalani seluruh kehidupan dia dalam menjalani kepemimpinannya sebagai raja. Kesabaran ketika dia diancam untuk dibunuh, kesabaran ketika diancam untuk dianiaya, tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dalam kesabaran itu dia mampu untuk mengendalikan dirinya dari emosinya. Sebab kalau dia tidak mampu untuk mengendalikan emosinya, maka itu bisa membuat suasana menjadi kacau. Begitu juga dengan kita. Terkadang kemarahan, amarah, dia menuntut kita untuk tak mampu menahan kesabaran kita. Terkadang kesabaran kita itu ada batasnya. Kesabaran kita itu tentunya pasti ada batasnya. Apalagi sebagai manusia, dalam situasi-situasi hidup, kesabaran itu dituntut dari kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu menjaga hati, kalau kita tidak mampu menjaga akal sehat kita, pasti kita menjadi orang-orang yang tak karuan hidupnya. Bahkan kesabaran itu tidak mampu dijaga dalam situasi yang sulit sekalipun. Ada beberapa hal penting, Bapak dan Ibu, catatan penting yang dapat kita temukan dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Hal yang pertama, Bapak dan Ibu, sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kesabaran saat menghadapi tantangan hidup. Ayatnya yang pertama dan ayatnya itu 7 dan 8, Daud menasihati dan mendorong orang yang menjadi korban akibat perbuatan orang-orang yang berlaku jahat atau curang, orang-orang yang berlaku tidak adil, orang-orang yang melakukan diskriminasi terhadap mereka yang lemah, supaya tidak menjadi marah. Bayangkan Bapak dan Ibu, sampai 4 kali Daud mengatakan jangan marah, berhentilah marah, dan tinggalkan panas hatimu. Karena kalau tidak berhenti untuk marah dan tidak meninggalkan panas hatimu, maka kemarahan itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemarahan itu akan membawa kepada kejahatan. Kemarahan manusia tentu bukan hanya disebabkan oleh kejahatan, disakiti, atau karena merasa demikian. Apakah manusia tidak boleh marah apabila dia disakiti? Kita rasa terkadang kalau kita dimarahi, kita dibentak, terkadang kita tidak mampu untuk menahan amarah kita. Terkadang kalau kita dilukai, kita dihianati, terkadang kesabaran itu juga menuntut kita untuk berpikir dengan baik. Tapi terkadang kita juga tidak mampu untuk mengendalikan kesabaran kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Apabila kemarahan itu disertai dengan panas hati, kemarahan itu disertai dengan sakit hati, maka potensinya adalah kejahatan. Tindakan itu merupakan manifestasi dari pikiran. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu bersumber dari pikiran dan hati, dan dia dapat dinyatakan dalam perilaku dan tindakan kita. Kalau kita mampu menjaga hati kita mampu menjaga pikiran kita, maka pasti juga tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan akal sehat. Tindakan yang kita lakukan berdasarkan hati nurani, bukan kebablasan yang bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Daud menasihati orang percaya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Ini kelihatannya sederhana. Dia mengarahkan umat supaya mereka semua percaya kepada Tuhan. Dia mengarahkan umat supaya mereka melakukan yang baik. Beta katakan di sini juga demikian. Beta mau mengajak kita semua untuk percaya kepada Tuhan. Beta mau mengajak kita semua untuk melakukan yang baik. Ayat 3a. Bagaimana kita bergembira kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, serta nantikan Dia. Di sini Bapak dan Ibu, nama Tuhan disebut ulang berulang. Ulang berulang itu berarti bagaimana pemazmur mau mengingatkan kita agar kita terus mengulang dan mengulang
mengajarkan sesuatu didikan yang baik dan benar. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tetapi setiap kali ajaran didikan yang benar harus diwariskan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ingat Bapak dan Ibu, di luar Tuhan manusia bisa salah langkah. Di luar Tuhan manusia bisa salah. Di luar Tuhan manusia bisa salah bicara atau ngomong. Di luar Tuhan manusia juga dapat salah dalam bertindak. Sebab di luar Tuhan itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan ketetapan-ketetapannya. Karena itu kecerdasan emosional dibutuhkan dalam menjalani hidup ini, kecerdasan intelektual dibutuhkan, dan juga kecerdasan spiritualitas itu juga dibutuhkan. Harus ada keseimbangan. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, tetapi tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang baik pula, maka itu niscaya seperti membuang garam dalam garam. Tetapi ketika kita mampu mengendalikan kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan spiritualitas kita, kita percaya bahwa kita mampu menjadi orang-orang yang sabar di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita bersabar dalam menghadapi cobaan, pasti kita akan kuat. Kalau kita sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pasti kita menjadi orang-orang yang akan tampil sebagai pemenang. Ketika kita sabar dalam menghadapi situasi yang hidup, pasti Tuhan akan menganugerahkan jalan keluar dan yang terbaik untuk kita semua. Dengan demikian Bapak dan Ibu, orang-orang percaya ketika mampu mengendalikan dirinya, maka dia tidak akan tergoda untuk mengikuti cara hidup yang tidak benar. Kalau kita mampu mengendalikan hati kita, kita mampu mengendalikan pikiran kita mampu mengendalikan diri kita, berarti kita tidak akan tergoda untuk mengikuti cara hidup orang yang tidak benar. Sekalipun mereka kelihatan sukses dan bahagia, tapi kebahagiaan mereka itu adalah salah. Kebahagiaan mereka itu adalah kebahagiaan semu. Sebaliknya, orang yang percaya, yang menyerahkan hidup pada Tuhan, akan mampu bertahan dalam kesulitan dan akan tampil dan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga Bapak dan Ibu yang terakhir, kesuksesan orang yang hidupnya tidak benar adalah semu. Kebahagiaan orang fasik semu. Ya. Jadi kesuksesan orang yang hidupnya tidak benar itu adalah semu. Menurut Daud Bapak dan Ibu, kita tidak perlu marah, apalagi iri kalau melihat orang sukses, kalau melihat kesuksesan orang fasik atau orang yang berbuat jahat, sebab mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Ini metaforis. Jangan kita iri, jangan kita iri atau kita marah melihat kesuksesan yang diraih oleh orang fasik. Ingat Bapak dan Ibu, iri hati itu adalah rasa yang tidak senang melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam hidupnya. Sekalipun keberhasilan yang diraih dilakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Iri hati juga demikian, mengakibatkan terjadilah kekacauan. Iri hati juga demikian, menimbulkan kehilangan damai dalam hati. Karena itu sebagai orang percaya Bapak dan Ibu, kita dinasihati untuk jangan iri hati. Sekali lagi, jangan iri hati kepada orang jahat sekalipun. Dengan semua kesuksesan yang didapat, semua yang dimilikinya akan lenyap dan tidak akan ada lagi. Artinya perbuatan yang curang, yang jahat itu dia tidak bertahan lama. Perbuatan yang curang dan jahat itu akan lenyap. Ingat Bapak dan Ibu, hidup ini laksana uang. Sebentar saja kelihatan, kemudian juga dia lenyap. Dan karena itu bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Kalau memang hidup ini hanya sementara, hidup ini adalah anugerah Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, mari kita mempergunakan kesempatan dalam kesabaran menantikan kedatangan Tuhan dengan tetap berlaku baik, dengan tetap melakukan firman dan kehendak-Nya, walaupun konsekuensinya mungkin fitnahan, ya, mungkin cemoohan dan sebagainya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Banyaknya tantangan dan cobaan seringkali kita menghadapi, menggoda kita untuk mengambil jalan pintas dengan menyelesaikan masalah-masalah kita.
Mereka lebih sering menggunakan prinsip membenarkan segala cara dibandingkan prinsip menggunakan cara yang benar. Ini dua hal yang berbeda Bapak dan Ibu. Prinsip membenarkan dengan segala cara dibandingkan dengan prinsip menggunakan cara yang benar. Cara yang benar itu yang mesti kita lakukan, bukan membenarkan secara segala cara untuk diri kita, membenarkan segala cara demi kepentingan kita, membenarkan segala cara belum tentu di dalamnya ada unsur kebenaran, tetapi untuk kepentingan diri kita segala cara kita gunakan. Tetapi yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menggunakan cara-cara yang benar. Kita mungkin tentu ingat dengan sepak bola terkenal Diego Armando Maradona, bintang sepak bola Argentina ya. Dia begitu dipuja di negara asalnya, bahkan di seantero dunia. Dari semua kehebatannya bermain sepak bola, ada satu hal yang tidak akan hilang dari ingatan siapapun. Ia pernah menggunakan tangannya untuk mencetak gol ke gawang Inggris pada final Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Memang peristiwa itu tidak dilihat oleh wasit. Tetapi juga tidak ada sportivitas dari sang legend Maradona. Lihatlah hidupnya sekarang Bapak dan Ibu. Walau masih ada banyak yang memujanya, tetapi sesungguhnya masa depannya hancur. Ia bukanlah seorang bintang lapangan sejati. Ia terjerat narkotika, obat-obatan, dan lain sebagainya yang menuju kepada kehancuran hidupnya. Itu berarti cara-cara yang benar yang harus dilakukan. Itu contoh kecil Bapak. Contoh kecil dari sekian banyak contoh-contoh kehidupan. Cara-cara yang benar, cara-cara membenarkan segala cara untuk kita punya keinginan. Tetapi menggunakan cara yang benar itu yang mesti dilakukan. Ingat Bapak dan Ibu, yang biasa itu belum tentu benar ya. Tapi yang benar-benar itu yang mesti dibiasakan. Mungkin dalam hidup kita seringkali kita berbuat salah karena kita merasa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi dalam kebiasaan itu belum tentu ada unsur kebenaran. Tetapi yang benar-benar itu yang mesti kita biasakan. Yang benar-benar itu yang mesti kita amalkan. Yang benar-benar itu yang mesti kita dedikasikan bagi seluruh kehidupan kita. Dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi perenungan bersama kita, bagaimana kita melihat situasi kehidupan yang kita alami. Pertanyaan kritis bagi kita adalah Bapak dan Ibu, apakah Anda pernah tergoda? Apakah Anda pernah tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar? Ini pertanyaan ini dia susah gampang. Pernahkah Bapak Ibu tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar? Dan keputusan apa yang pada akhirnya Bapak Ibu ambil? Ini menjadi bahan refleksi diri. Apa janji Tuhan jika kita setia melakukan yang benar dalam hidup kita? Janji Tuhan ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan firman dan kehendaknya, janji Tuhan itu adalah berkat. Kalau kita melakukan ketidakbenaran, maka kucuk itu menjadi konsekuensi daripada kehidupan kita. Melakukan kebenaran itu berarti kita mampu untuk melakukan firman dan kehendaknya. Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu adalah setialah untuk melakukan kebenaran. Meskipun tak ada orang yang melihatnya. Hikmat kita di hari ini, mari kita terus melakukan yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, bukan untuk dipuja dan itu, tetapi melakukan kebenaran dan keadilan. Walaupun tidak dilihat orang, tapi tindakan nyata itu mampu menjadi berkat bagi hidup kita, tetapi juga bagi banyak orang yang tidak melihatnya. Setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Mari kita tetap percaya kepada janji firman dan kebenarannya. Sebab dalam firman dan kebenarannya kita mampu menjadi orang-orang yang sabar. Kita mampu menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita mampu menjadi orang-orang yang dapat menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Lakukanlah dan jalanilah bersama dengan Tuhan. Ketika kita tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita, kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan itu yang harus kita lakukan. Jadikanlah itu Bapak dan Ibu
lakonilah hidupmu. Ketika kita menyerahkan Tuhan, melakukan kebenaran, kebaikan dan keadilan, pasti kita berada pada posisi yang aman. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.